Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rekan-rekan semuanya, topik pembahasan kita pada hari ini terkait masalah penyimpangan akidah dan juga pelurusannya. Kalau kita melihat gambaran di dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah gambaran akidah yang kuat itu seperti sebuah pohon yang kuat, memiliki akar yang kuat yang kokoh, dan akhirnya bisa menjulang ke atas pohonnya. Maka dalam firman-Nya dalam surat Ibrahim di ayat 24 dan 25 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam taru kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa far'uha fis sama." Apakah kamu tidak melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah permisalan, sebuah contoh kalimat yang baik seperti pohon yang baik, yang mana akarnya kokoh dan cabangnya menjulang ke atas. Nah, perlu kita pahami bahwasanya apa itu kalimat yang baik? Maka kalimat yang terbaik itu adalah kalimat La ilaha illallah. Dalam konteks syariat Islam itu terdapat dua hal yang harus kita pahami. Yang pertama, yakni dalam syariat Islam ada yang kaitannya i'tiqadiyah. I'tiqadiyah ini adalah sebuah keyakinan, sebuah kepercayaan, dan itu bagian daripada usuliyah atau pokok-pokok agama. Maka jika terkait masalah i'tiqadiyah, maka tidak boleh ada perbedaan di dalamnya. Nah, yang kedua ada amaliyah. Amaliyah itu tata cara bagaimana seseorang itu beramal. Dan ini bagian daripada furu'iyah atau cabang-cabang yang terkait dari agama Islam. Maka kalau kita lihat teman-teman semuanya, banyak sekali di mana para ulama itu berbeda pendapat dalam menentukan sebuah hukum. Nah, perbedaan pendapat di sini mereka perbedaannya dalam konteks amaliyah, tata cara amal furu'iyah dalam atau cabang dalam agama, tapi tidak i'tiqadiyah. Karena i'tiqadiyah mereka, keyakinan mereka, kepercayaan mereka sama. Yang berbeda adalah bagaimana cara mereka beramal atau melakukan amaliyah itu sendiri. Sehingga dalam konteks amaliyah ini, memang dalam beramal kita ini harus dibangun di atas i'tiqadiyah. Ya, atau benar atau salah, rusak atau sahihnya sebuah amal itu tergantung bagaimana i'tiqadiyah dari niat. Gitu. Nah, maka perlu kita pahami bersama, i'tiqadiyah ini tidak bisa diperselisihkan karena kita harus sama bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Esa. Itu i'tiqadiyah. Kita semua sebagai makhluk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rizki, karunia dan lain sebagainya, itu i'tiqadiyah. Dia Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, itu i'tiqadiyah. Kalau amaliyah, misalkan banyak di antara kita mungkin melakukan jual beli, ada yang melakukan secara online ataupun secara tradisional, datang ke toko melakukan jual beli. Perbedaan amaliyah. Maka dari itu dalam hal ini pun ada beberapa ulama yang berbeda pendapat, ada yang membolehkan atau yang tidak. Nah, ini sebagai contoh dalam syariat Islam ada i'tiqadiyah dan juga ada kita melihat beberapa kasus yang terjadi di sebagian besar kaum muslimin, seperti mendatangi dukun, tenaga dalam untuk pengobatan, kepercayaan hari buruk dan baik, dan lain sebagainya. Ini bagian daripada sebuah i'tiqadiyah, keyakinan, kepercayaan. Sehingga sangat bahaya ketika kita ada sebuah perbedaan. Kita tidak boleh mendatangi seorang dukun. Itu i'tiqadiyah, semua tidak boleh ada perselisihan. Daerah angka ramalan bintang tidak boleh, karena itu bagian daripada bentuk kesyirikan. I'tiqadiyah percaya terhadap jimat, raja, benda-benda bertuan atau yang lainnya. Nah, ini bagian daripada sebuah kepercayaan yang tidak bisa diperdebatkan. Kembali bagian daripada syariat Islam tadi, ada i'tiqadiyah, ada amaliyah. Tapi ketika sudah masuk ke dalam amaliyah, silahkan kita berbeda pendapat, tidak menjadi masalah, karena dalam konteks amaliyah itu atau muamalah itu sendiri, hukum asal muamalah sendiri adalah mubah untuk dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Lantas kemudian kalau ada dalil yang mengharamkannya, barulah muamalah itu tidak boleh dilakukan. Nah, sebenarnya kemudian apa yang menjadi faktor penyebab penyimpangan akidah itu sendiri?
Kalau kita lihat penyimpangan akidah itu seringkali terjadi karena sebuah kebodohan. Kebodohan terhadap ajaran agama Islam. Banyak orang tidak tahu bagaimana akidah yang benar sehingga mereka terjerumus ke dalam sebuah kesesatan karena ketidaktahuan dia. Kemudian yang kedua ada ta'assub, ya, fanatisme terhadap suatu kelompok, suatu golongan. Ya. Dan seringkali fanatis ini karena sesuatu yang diwarisi dari nenek moyangnya. Nah, ini juga menjadi problem penyimpangan dalam akidah. Atau taklidul a'ma, hanya ikut-ikutan saja. Atau taklid buta, tanpa mengambil mencari tahu mana yang benar, mana yang salah. Atau bisa jadi hulu itu berlebih-lebihan dalam mencintai seseorang, dalam mencintai seorang wali, orang soleh, yang akhirnya mereka mengangkat derajat seseorang tersebut yang seharusnya atau tidak semestinya mengangkat sejauh itu. Ini berlebih-lebihan dalam mencintai seseorang atau orang-orang soleh. Ini menjadi salah satu penyebab faktor penyimpangan dalam akidah Islam itu sendiri. Kemudian dalam faktor penyebab penyimpangan akidah ada ghaflah. Ghaflah itu lalai terhadap perenungan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik yang bersifat ayat kauniyah atau ayat-ayat qauliyah atau Qur'aniyah. Ada juga takjub terhadap sesuatu, terhadap teknologi, terhadap perkembangan zaman, kebudayaan dan sebagainya. Itu juga bisa menjadikan seseorang bisa tersesat dari jalan Allah. Yang terakhir, yang paling sering terjadi adalah kurangnya pengajaran dan bimbingan akidah itu sendiri. Apalagi sekarang zaman modern, yang dimana-mana mereka mengedepankan konteks duniawi mereka, tapi mereka lupa untuk juga menyeimbangkannya dengan konteks ukhrawi mereka. Dan ini dalam dunia pendidikan saat ini sudah banyak terjadi, sehingga banyak di antara kaum muslimin yang mereka mengejar konteks duniawi, tapi keseimbangan terhadap ukhrawi itu sendiri seringkali banyak yang mengabaikannya. Menanggulangi penyimpangan-penyimpangan dalam akidah Islam tadi, tentu harus kita perhatikan, kita harus kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan memahami Al-Quran dan As-Sunnah secara benar, sesuai dengan pemahaman para sahabat dan orang-orang soleh terdahulu. Kemudian menetapkan atau mempelajari kitab-kitab akidah yang lurus, yang bersih dari penyimpangan, dan juga memberikan perhatian yang besar terhadap pengajaran akidah yang lurus, baik di semua sektor pendidikan dari SD, SMP, SMA, dan selanjutnya, dan juga menyiapkan kader-kader ulama, ustadz yang bisa mengingatkan kita untuk kembali ke jalan yang benar itu sendiri. Nah, rekan-rekan semuanya, mari kita sama-sama luruskan akidah kita, murnikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan ikhlaskan niat. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Aku qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.